Beliau pernah bersabda, wahai umatku, kehidupanku baik untuk kalian, kematianku juga baik untuk kalian. Kalau aku hidup, aku akan berikan yang terbaik untuk kalian. Tapi kalau aku sudah wafat, amal perbuatan kalian itu disodorkan kepadaku. Jadi amal perbuatan kita ini Rasulullah melihat. Ada riwayat mengatakan Senin dan Kamis, ada yang mengatakan setiap Senin, ada yang mengatakan setiap Kamis, ada yang mengatakan setiap Jumat, bahkan ada yang mengatakan setiap hari Rasulullah melihat. Dilaporkan, ya Rasulullah, umatmu di pojokan nih jam segini melakukan ini. Ya Rasulullah, umatmu di sini melakukan ini. Rasulullah melihat. Kata Rasulullah, kalau aku hidup, aku berikan yang terbaik. Kalau aku sudah tidak ada, aku akan amal perbuatan kalian disodorkan kepadaku. Kalau kalian melakukan perbuatan baik, aku bersyukur kepada Allah, aku ucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau kalian bermaksiat kepadaku, aku mohonkan ampun untuk kalian. Aku mohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Adakah rahmat yang semacam ini? Adakah manusia yang rahmatnya semacam ini? Beliau merupakan simbol rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan dalam buku-buku sejarah ketika beliau mau wafat, detik-detik beliau mau wafat, beliau berkata kepada Israel, wahai Israel, beginikah engkau akan mencabut ruh umatku? Tolong Israel, semua kesedihan, semua kepedihan, mencabut ruh umatku, berikan kepadaku, jangan umatku, biar aku yang merasakan. Karena ketika orang sakaratul maut itu sangat pedih sekali, luar biasa sekali. Kata Rasulullah, semua kepedihan, semua kesedihan, mencabut ruh umatku, berikan kepadaku, jangan kepada umatku, biar aku yang merasakan. Bahkan dalam beberapa kitab dijelaskan, ketika Allah ingin memulai padang mahsyar, mahkamah Allah akan dibuka. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa idza aradallahu al-hasyra wan nasra amara Jibril an ya'ti ila qabri wa yunadi fayaqulu ya Ahmad, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Abuz Zahra, ya Sayyidul Mursalin, ya Sayyidul Khalqi ajma'in. Kata Rasulullah, ketika Allah ingin memulai padang mahsyar, pentas padang mahsyar akan dimulai. Karena di mahsyar itu yang paling berperan di situ adalah Nabi kita Muhammad. Ketika Allah ingin membuka padang mahsyar, Allah mengutus Jibril untuk datang ke kuburanku dan membangkitkan aku. Jibril kemudian berkata, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Abul Qasim, ya Abuz Zahra, semua nama-nama Rasulullah disebutkan. Kata Rasulullah, Jibril itu tidak mendapat sahutan apa-apa dariku. Aku tidak menyauti apa-apa. Kemudian Jibril melapor kepada Allah, ya Allah, engkau maha mengetahui tanpa harus kuberitahu. Aku sudah panggil Muhammad dengan semua namanya, Ahmad, Muhammad, Ayah Qasim, Ayah Zahra, dan semuanya, tapi tidak menjawab. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Jibril, panggillah Muhammad dengan nama yang paling ia senangi. Panggillah Muhammad itu dengan nama yang paling ia cintai, yang paling ia senangi. Pertanyaannya adalah, tahukah antum semua panggilan apa yang paling Rasulullah senangi di hari itu? Ternyata juga demikian kita umatnya yang berdosa ini. Spontan Allah mewahyukan pada Jibril untuk memanggil beliau dengan panggilan ya Syafi'al Mudznibin fa'aqulu labbaik. Panggilannya adalah wahai yang akan memberikan syafaat orang-orang yang berbuat dosa. Spontan Rasulullah menyahut dan berkata, labbaik, labbaik. Kusaudi panggilan ini. Kelak pun di akhirat ketika semua manusia dibangkitkan, semua anak Adam dibangkitkan. Dalam riwayat dikatakan bahwa seluruh anak Adam ini minta tolong pada Nabi Adam. Mereka datang pada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, aku ini adalah anak cucumu, maka tolonglah aku. Kata Nabi Adam, ini bukan bagianku. Pergilah kalian semua kepada Nuh. Ketika mereka sampai pada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ini bukan bagianku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, karena dia merupakan Khalilur Rahman. Ketika sampai pada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ini juga bukan bagianku. Pergilah kalian kepada Nabi Musa, karena dia merupakan Kalimullah. Sampai pada Nabi Musa, kata Nabi Musa, ini bukan bagianku. Pergilah kalian kepada Isa, karena dia merupakan Ruhullah. Ketika sampai pada Nabi Isa, kata Nabi Isa adalah alaikum bi Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Ketika mereka sampai pada Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad sedang sujud. Tidak sampai mendapat perintah dari Allah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasyfa'tu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mohonlah dikabulkan permohonanmu, mintalah syafaat siapapun, diterima syafaatmu. Ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau berkata, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku selamatkan.
Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melupakan kita di dunia, bahkan sampai kelak di akhirat. Dan alangkah durhakanya kita kalau kita sebagai umatnya, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kemudian kita tidak mengenang Nabi Muhammad kecuali di bulan Rabiul Awal. Sedangkan Rasulullah dalam kehidupannya tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad.